Selamat sore Bu Cu Nadia. Selamat sore Bu Ance. Selamat sore Bu Ance. Iya, apa kabarnya hari ini Bu? Hari ini kalau badan saya sehat, makan masih sanggup ya. Cuman sedikit ada permasalahan, ada pikiran saya yang sedikit mengganggu saya. Biasa di sekolah Bu Ance anak-anak Oh, tuh, masalah anak-anak jadi kita pun harus betul-betul ya, betul-betul kita pikirkan sebuah hal yang terbaik untuk mereka. Ya, itulah Bu Ance biasa kita guru di sekolah. oh gitu ya Bu. Kira-kira Ibu tadi memanggil saya atau ingin ketemu dengan saya, sepertinya Ibu ada mau menyampaikan sesuatu ya. Adakah yang ingin Ibu diskusikan dengan saya yang urgent begitu Bu Nadia? Iya benar Bu Ance, saya emang tadi mau panggil Bu Ance ingin bercerita atau berbagi apa kesulitan yang saya rasakan selama ini. Sebenarnya bukan masalah yang besar, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan hal ini. Karena kalau misalnya mengabaikan kan efeknya juga akan besar nantinya kan. Jadi saya sebenarnya Iya, di kelas saya ini Bu Ance, saya melihat iya. ya pemahaman literasi anak-anak nih kurang Bu Ance. Emang Oh, kurang sekali, emang tidak nyambung kadang malah. Yang dibaca soal lain, yang dijawab gitu Bu lain, ya. kayak gitulah. Jadi kan kasihan sebenarnya Iya, kita biarkan terus. Nah, ya itu juga iya jadi Bu ya. sebuah masalah juga bagi saya sebagai seorang guru kan. Harus kita berikan yang terbaik buat Iya. mereka. Tapi ya mereka belum paham-paham nih Bu Ance nih. Lain soal, lain jawaban. Belum bisa, nggak tahu saya kayak mana nih masalahnya Bu Ance nih. Gitu. Iya. Iya. Rasanya Ibu jadi lelah gitu ya Bu ya, rasanya udah diajarin masih tetap juga nggak bisa. Seperti itu ya Bu ya, rasanya saya memahami Ibu, pasti Ibu merasa kewalahan juga, merasa lelah, merasa capek ya dengan situasi seperti itu. Udah merasa melakukan yang terbaik, sudah mengajari, tapi kok masih seperti ini ya? Iya begitu Bu, saya paham. Lalu kira-kira Bu Nadia dari coaching kita hari ini, kira-kira seperti apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari coaching hari ini? Itulah dengan kegiatan coaching ini Bu Ance, saya kan bisa curhat sama Bu Ance nih permasalahan saya. Mungkin dengan kegiatan coaching ini saya bisa berbagi juga permasalahan saya dengan Bu Ance ini. Yang saya inginkan memang Iya. saya punya solusi terhadap anak saya ini. Ya, mereka kan memang kurang paham dalam literasi ya. Literasi itu tidak hanya membaca, saya melihat. Juga dia bisa bernalar kritis, juga dia bisa menyimpulkan, juga dia bisa mengetahui isi dari bacaan itu, bisa dia ceritakan kembali. Ada anak membaca terus, tapi dia nggak paham. Makanya dengan saya ikut kegiatan coaching ini dengan Bu Ance, mungkin saya sendiri ya, dengan saya sharing, dengan saya berbagi pengalaman, saya dapat solusi nantinya dengan Bu Ance. Semoga saya dapat solusinya mungkin dengan kegiatan coaching kita hari ini. Berarti Ibu menginginkan di dalam coaching ini akhirnya nanti anak-anak Ibu juga jadi memahami bagaimana cara berliterasi yang baik, akhirnya mereka mau berliterasi sebelum menjawab soal-soal, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus disuruh-suruh, punya kesadaran sendiri, begitu ya Bu Nadia ya? Iya, Begitu Bu emang Nadia ya? kadang untuk literasi ini benar Bu Ance, untuk kegiatan literasi ini kan anak-anak kelas 5 nanti ikut menjawab soal-soal AKM. Kalau nggak kita latih dari sekarang ketika mengikuti kegiatan AKM itu kan ada numerasi juga, ada literasi juga, ya kan? Waktunya pun singkat nantinya. Jadi seharusnya mereka memang berlatih dari sekarang. Terus apalagi ya, anak-anak itu memang perlu minat Bu Ance saya melihat. Minatnya ini nggak tahulah saya mau bilang kayak mana Bu Ance ya. Karena kan kita melihat minat itu
dalam diri dia tuh dia butuh pergerakan untuk dia mau melakukan hal itu kan. Itulah Bu Ance Iya, yang masalah saya ini, saya inginkan tuh anak-anak saya tuh gitu Bu ya. kayak gitulah. Jadi kan kasihan sebenarnya Iya, kita biarkan terus. Nah, ya itu juga jadi iya Bu ya. sebuah masalah juga bagi saya sebagai seorang guru kan, harus kita berikan yang terbaik buat Iya. mereka. Tapi ya mereka belum paham-paham nih Bu Ance nih. Lain soal, lain jawaban, belum bisa, nggak tahu saya kayak mana nih masalahnya Bu Ance nih. Gitu. Iya. Iya. Rasanya rasanya Ibu jadi lelah gitu ya Bu ya, rasanya udah diajarin masih tetap juga nggak bisa. Seperti itu ya Bu ya, rasanya saya memahami Ibu, pasti Ibu merasa kewalahan juga, merasa lelah, merasa capek ya dengan situasi seperti itu. Udah merasa melakukan yang terbaik, sudah mengajari, tapi kok masih seperti ini ya? Iya begitu Bu, saya paham. Lalu kira-kira Bu Nadia dari coaching kita hari ini, kira-kira seperti apa auraan keberhasilan yang Ibu inginkan dari coaching hari ini? Itulah dengan kegiatan coaching ini Bu Ance, saya kan bisa curhat sama Bu Ance nih permasalahan saya. Mungkin dengan kegiatan coaching ini saya bisa berbagi juga permasalahan saya dengan Bu Ance ini. Yang saya inginkan memang Iya. saya punya solusi terhadap anak saya ini. Ya mereka kan memang kurang paham dalam literasi ya. Literasi itu tidak hanya membaca saya melihat, juga dia bisa bernalar kritis, juga dia bisa menyimpulkan, juga dia bisa mengetahui isi dari bacaan itu bisa dia ceritakan kembali. Ada anak membaca terus, tapi dia nggak paham. Makanya dengan saya ikut kegiatan coaching ini dengan Bu Ance, mungkin saya sendiri ya dengan saya sharing, dengan saya berbagi pengalaman, saya dapat solusi nantinya dengan Bu Ance. Semoga saya dapat solusinya mungkin dengan kegiatan coaching kita hari ini. Berarti Ibu menginginkan di dalam coaching ini akhirnya nanti anak-anak Ibu juga jadi memahami bagaimana cara berliterasi yang baik, akhirnya mereka mau berliterasi sebelum menjawab soal-soal, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus disuruh-suruh, punya kesadaran sendiri, begitu ya Bu Nadia ya? Iya, Begitu Bu emang Nadia ya? kadang untuk literasi ini benar Bu Ance, untuk kegiatan literasi ini kan anak-anak kelas 5 nanti ikut menjawab soal-soal AKM. Kalau nggak kita latih dari sekarang ketika mengikuti kegiatan AKM itu kan ada numerasi juga, ada literasi juga, ya kan? Waktunya pun singkat nantinya. Jadi seharusnya mereka memang berlatih dari sekarang. Terus apalagi ya, anak-anak itu memang perlu minat Bu Ance saya melihat. Minatnya ini, nggak tahulah saya mau bilang kayak mana Bu Ance ya. Karena kan kita melihat minat itu dalam diri dia tuh dia butuh pergerakan untuk dia mau melakukan hal itu kan. Itulah Bu Ance Iya. yang masalah saya ini, saya inginkan tuh anak-anak saya tuh punya minat, emang punya minat yang bagus dalam literasi ini. Dimanapun dan kapanpun mereka pasti dituntut untuk membaca dulu kan. Iya. Karena membaca itu kan menurut saya itu kan emosi. Nah, itulah Iya, Bu benar Ance nih, sekali itu Bu mengembangkan Nadia. minat literasi permasalahan saya ini. Lalu kira-kira Bu Nadia, kira-kira setelah Ibu perhatikan selama ini, apa yang membuat menurut Ibu Nadia yang membuat anak-anak itu merasa kurang berliterasi itu apa gitu? Oh, yang membuat mereka tuh kurang punya minat literasi itu kan, saya melihat kurang perhatiannya sih, yang selama ini saya lihat kurang perhatiannya dari orang tua, itu yang pertama. Kemudian Ya. maksudnya orang tua sibuk bekerja di luar kota. Kadang-kadang saya tanyakan juga Bu Ance, ada ibu tinggal di rumah, mama kami kerja di sana, jadi tinggal sama neneknya, kayak gitu. Kadang-kadang ayahnya di luar kota, ayahnya pulang malam, mamanya jual baju di toko. Jadi anak-anak ini sebenarnya kan mereka punya apa dibilang ya, punya potensi yang bagus. Tinggal kita
membersamai mereka, mewujudkan potensi mereka. Tapi mereka, orang tua mereka Iya, itu benar tidak sekali, punya Bu. waktu. Ya, kemudian juga diberikan HP untuk bermain game kalau saya melihat ya. Iya. Emang berpengaruh nih Bu Ance saya lihat. Kalau dengan game itu udah nggak jangankan literasi, jangankan memahami soal-soal literasi, kita bicara aja udah nggak nyambung. Udah kayak orang terkejut-terkejut kayak gitu Iya. ya. Konsentrasinya, loadingnya tuh Heeh. lama kayak gitu ya. Kayak gitulah Bu Ance. Jadi menurut Ibu tadi, yang membuat mereka tidak, mau berliterasi, akhirnya Ibu merasa kewalahan seperti itu ya, yang membuat mereka itu salah satunya mungkin karena terlalu sering dikasih, gadget sama anak-anak ya. Jadi sehingga mereka, sudah malas untuk membaca buku atau membaca apa saja yang ada di sekeliling mereka. Begitu ya Bu Nadia ya? Yang sehat Baik. seperti itu Bu Ance. Anak-anak ini Ya, baik. kalau kita kasih bola dari jam 10 sampai sore mau mereka main bola. Kita kasih HP sampai tengah malam pun mau. Tapi kita kasih buku, itu belum dibuka lagi lembaran bukunya udah nguap-nguap, udah ngantuk-ngantuk. Jadi Nah, minatnya baik Bu itu Nadia. ya buat mereka tuh belum minat untuk tertarik membacanya tuh belum ada. Yang kita kan nggak mungkin Iya. kita paksakan, harus ada tergerak dari diri minat dia untuk mewujudkan konteks literasi ini yang bagus, yang sampai dia tuh suka. Karena kan apapun cerita dalam pelajaran apapun yang dibutuhkan literasi dulu. Gitu yang saya lihat Bu Ance. Nah, iya, kira-kira selama ini yang Ibu sudah menghadapi situasi seperti itu, bagaimana, Ibu, menghadapi situasi tersebut selama ini? Jadi seperti ini Bu Ance, jika saya berikan soal, anak-anak ini karena literasinya kurang, jadi sering nggak nyambung, saya buat kegiatan remedial biasanya. Saya ikut ujiankan kembali atau saya berikan, pengulangan kembali. Kemudian itulah yang membuat saya kewalahan Bu Ance. Hari ini saya berikan kegiatan literasi, mereka dah nggak paham, berikan soal-soal untuk menjawab nggak paham, besok saya ulang lagi materinya. Jadi waktu saya terbuang untuk beberapa orang anak di kelas kan, ulang lagi, remedial Iya. lagi. Jadi itulah permasalahan saya. Dan saya Iya. juga tidak hanya memberikan kegiatan remedial, saya juga memberikan kegiatan motivasi bagi mereka. Jadi Iya, baik. sebenarnya kita ada 5 orang anak yang literasinya kurang ini, tapi kalau kita berikan motivasi kan kita berikan untuk semua. Jadi waktu saya Bu Ance Iya. mengajar ini kadang-kadang ya ada materi yang harus kita targetkan, tapi kita harus mengulang lagi materi yang kemarin yang anak ini belum Iya. paham. Itu yang saya rasakan Bu Baik, Bu. Ance. Baik, Bu. Oke, untuk, kali ini kita akan mencari solusi dalam rencana aksi kita nanti. Kira-kira rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi apa, Bu Nadia? Apakah Ibu sudah memikirkan rencana aksi yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan coaching ini? Apa kira-kira rencana aksinya, Bu? Rencananya dari saya sendiri pribadi Bu Ance, daripada saya harus mengulang-ulang materi, daripada saya harus melakukan remedial terus, jadi itu kan di akhir kita melakukan remedial dan pengulangan materi ini. Jadi lebih baik kita, menurut saya ya, lebih baik kita ambil di awal saja ya. Kita buat Iya. kegiatan Artinya? membaca 10 menit atau kita mengulang dulu, daripada di akhir waktunya mungkin udah jam pulang, udah jam istirahat, kita buat ulangan lagi, kita ngulang lagi, kan waktunya tersita di akhir. Jadi menurut saya sih Bu Ance, apakah bisa kita ambil waktu di awal sebelum belajar, ada latihan literasi 10 menit kita lakukan. Karena kita juga membuat kegiatan Iya. pojok baca di kelas. Nah, tapi saya masih ancang-ancang nih Bu Ance Iya, nih. itu ide yang bagus, Bu. Iya, itu ide yang bagus sebenarnya Ibu Nadia, atau mungkin di dalam pikiran saya, ide saya seperti ini, gimana kalau untuk meningkatkan minat baca mereka, kita sediakan
yang namanya literasi digital gitu. Jadi anak-anak semakin terkoneksi dengan zaman sekarang yang serba digital seperti itu, serba teknologi. Mungkin Ibu Nadia bisa menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Begitu ya, Bu ya? Itu ide yang bisa saya Oh, iya. berikan untuk menambahkan rencana Ibu tadi gitu. Oh, bisa juga Bu Lalu Ance. bagaimana kira-kira? Dengan kepala sekolah bisa juga. Iya, Ah, iya. ya ya bisa Apa juga ya kira-kira saya nanti tindak lanjut dari rencana ini, Bu? Iya Bu, benar seperti Bu Ance bilang berarti saya berkoordinasi supaya seluruh kelas ya Mhm. serentak. Mungkin ada pembiasaan-pembiasaan yang mendukung literasi anak. Iya. Kalau misalnya pembiasaan-pembiasaan itu kita wujudkan akan menjadi sebuah kebutuhan kalau menurut saya ya. Akan menjadi sebuah kebutuhan atau Iya. kalau misalnya udah jadi butuh bagi siswa itu kita larang pun dia nggak akan senang. Pasti dia butuhnya membaca, pasti dimanapun dia akan membaca. Saya setuju juga Bu Ance kalau saya Iya. bicara sama kepala sekolah untuk mewujudkan literasi membaca 10 menit sebelum kita belajar. Iya. Eee, menurut Bu Ance bisa ya seperti itu ya, kalau saya kompromi Bisa, dengan Bu. kepala Iya. sekolah ya. Iya. Berarti Iya. bisa dilakukan Itu bisa. seluruh kelas ya. Tapi Oke. membaca ini saya masih apa ya, apakah mereka membaca buku pelajaran ataupun mereka Hmm. membuat bacaan sendiri. Jadi Iya. kan Oke. tapi yang penting yang harus kita kembangkan ini minatnya dulu. Artinya Iya, dia benar. menyukai Dengan kegiatan dengan literasi ini. iya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan tadi 10 menit sebelum melakukan pembelajaran dan menyiapkan atau menyediakan literasi-literasi yang berhubungan dengan teknologi gitu ya, Bu, ya? Ya benar Bu Ance. Ya berarti tindakannya saya bicara dengan kepala sekolah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke Oh tanggung ya, jawab Ibu. oke Apa baik. Ya ya. iya, baik. Oke. Untuk tanggung jawab Ibu, apa kira-kira Ibu terhadap Oh, rencana aksi yang sudah baik Ibu Bu buat tadi? Ance. Kalau misalnya jadi disetujui nanti saya membuat kegiatan membaca 10 menit sebelum belajar, mungkin saya akan membuat jadwal Bu Ance supaya komitmen yang saya inginkan ini tercapai. Membuat jadwal membaca mungkin setiap seminggu tuh Iya. kita ambillah 1 hari atau setiap Selasa ada kegiatan membaca, kemudian buku bacaan mereka bisa bawa sendiri ataupun kita udah sediakan di pojok kelas ya. Kalau misalnya rencana ini terwujud nanti, berarti komitmen kita buat, kita juga ajak rekan sejawat kita untuk melaksanakan kegiatan literasi ini. Jadi kita juga nggak bisa ngambil setiap hari Bu Ance, nanti ada kegiatan lain juga kan menurut saya ya. Ya, nanti mereka akan Berarti di sini Ibu akan memanfaatkan ya. atau meminta bantuan dari rekan sejawat ya Bu ya untuk menjaga komitmen itu ya? Iya, karena nggak mungkin di kelas saya aja Bu Ance nanti, oh di kelasnya ada membaca setiap Selasa, jadi saya mungkin mengajak rekan sejawat juga Bu Ance, Iya, untuk baik. melaksanakan kegiatan literasi sebelum belajar. Oke. Nah, untuk rencana tadi sudah ada rencana aksi, Bu. Nah, setelah coaching ini, tindak lanjut apa yang akan Ibu buat? Oh ya, setelah coaching ini mungkin tindak lanjut yang akan saya buat adalah Bu Ance, saya juga akan terus berlatih, menggali ilmu dalam bidang public speaking juga Bu Ance, dalam bidang pengalaman juga, ada dalam bidang pengajaran juga, dan saya Mhm. juga akan memberikan pengembangan terhadap rekan-rekan sejawat saya untuk meningkatkan public speaking saya juga. Nah, saya juga akan melakukan penilaian sama teman saya. Maksudnya teman saya menilai saya apakah kegiatan literasi ini apakah bisa dijalankan atau tidak. Dan sukses itu Iya. kan nggak mungkin saya sendiri Bu Ance, ada dukungan dari teman saya. Iya, baik. Itu benar sekali, Ibu. Artinya setelah kegiatan coaching ini, Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu berarti ya, dan juga dengan teman-teman, memanfaatkan teman-teman yang juga mendukung kegiatan ini nanti supaya literasinya bisa berjalan dengan baik. Baiklah, Ibu Nadia, kita tadi sudah uh,
memecahkan masalah Ibu, yaitu tentang kurangnya literasi anak-anak di sekolah Ibu, dengan rencana aksi yang akan Ibu buat tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu membuat program membaca 10 menit sebelum pembelajaran, lalu mungkin bisa juga menambahkan literasi digital ya, yang mungkin lebih menarik perhatian anak-anak kita. Nah, untuk itu semoga coaching ini berguna Ibu, sehingga nanti bisa Ibu terapkan juga di sekolah Ibu. Demikian Ibu ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ance atas waktunya kegiatan coaching hari ini. Halo Bu Ance, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu Ance? Kayaknya ceria kali, glowing sekali nih wajahnya nih. Ya, saya selalu ceria, tetapi dalam hati saya sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan dengan Ibu Nadia. Oh, dalam hati Ibu ada sesuatu ya? Boleh Iya, saya lihat? ganjal. Tapi walaupun dalam hati ada sesuatu yang sudah diungkapkan dari wajahnya tuh bisa menutup apa kesedihan yang ada di hati ya. Iya, Mungkin Bu. dengan latihan coaching hari ini saya bisa tahu apa ungkapan dari hati Bu Ance, ya kan? Soal ketawa, senyum, bahagia, saya juga bahagia nih bisa coaching sama Bu Ance kan. Iya. Saya sehat Ibu, cuman saya ingin bercerita dengan Ibu kali ini. Ya, emang selama ini apa yang Bu Ance rasakan? Coba lu bahagia apa gimana? Atau sesuatu yang sweet itu bagaimana? Apa yang Bu Ance rasakan? Iya, saya bahagia Ibu, cuman memang saya merasa lelah akhir-akhir ini karena terlalu banyaknya tugas-tugas yang harus saya lakukan di sekolah dan juga di rumah. Di sekolah khususnya karena sekolah saya itu sekolah penggerak Ibu, banyak tagihan-tagihan yang harus dilakukan, mana lagi saya mengikuti CPG, akhirnya banyak sekali tagihan-tagihan ini yang sering harus segera dikerjakan dan sudah menumpuk seperti itu. Jadi saya kadang kesal dengan kepala sekolah saya, kesal dengan keadaan, seperti itu Ibu. Oh ya ampun, saya mendengar cerita Bu Ance ini luar biasa. Bagi saya itu kan seperti saya ceritakan kemarin Bu Ance, kan ada paku yang tajam itu. Paku yang berkarat itu kan kalau nggak bisa diketok kan dibuang. Berarti Bu Iya. Ance itu seperti paku yang tajam, makin diketok-ketok terus sama kepala sekolahnya supaya bisa dipakai. Tapi saya salut sama Bu Ance sampai hari ini bisa tersenyum walaupun punya beban, lelah dengan kerjaan sekolah. Saya tahu sekolah Bu Ance itu sekolah yang sukses tuh, sekolah penggerak lagi namanya. Saya belum lagi penggerak. Cuma saya tahu juga ya, yang bekerja itu kan bukan mesin tapi manusia ya. Iya, benar Manusia sekali. emang punya ini ngaruh ke otak juga, ngaruh ke hati juga. Tapi nggak apa-apa Bu Ance, saya ingin juga tahu apa namanya ya, apa yang terjadi dengan Bu Ance ini? Apakah di sekolah Bu Ance cuma Bu Ance sendiri yang merasakan hal itu atau beberapa teman yang lain? Ataupun kepala sekolah juga ikut merasa kegiatan kegiatan sekolah guru penggerak ini suatu hal yang beban yang luar biasa? Iya. Sebenarnya banyak sih yang bisa membantu di sekolah itu, cuman memang kepala sekolah saya itu kurang mau mendelegasikan kepada orang lain gitu. Sehingga ini membuat saya merasa kewalahan karena saya saja yang harus mengerjakannya, sementara teman-teman yang lain ada gitu. Nah, ini juga menjadi suatu kesulitan bagi saya karena saya merasa tidak ada kurang teman saya untuk bisa bekerja sama di dalam menyelesaikan semua tugas-tugas. Begitu, Ibu. Jadi selama ini teman-teman Bu Ance mungkin kurang diberikan tugas ya, pembagian tugasnya mungkin ya, tidak diberikan kepada mereka. Jadi dalam hal ini Bu Ance lebih banyak berkorban, jiwa, raga, mungkin energi ya. Nah selama Bu Ance melakukan tugas tersebut di sekolah, bagaimana Bu Ance mengatasi situasi tersebut? Saya lihat Iya, masih selama fresh ini soalnya.
Iya, selama ini yang saya lakukan itu ketika saya sudah diberikan tugas oleh kepala sekolah saya memang langsung kerjakan, hanya ketika ada tugas-tugas lain yang harus saya kerjakan juga, akhirnya jadi kadang terbengkalai seperti itu. Tapi saya mencoba berbicara juga dengan teman-teman saya supaya mereka juga mau ikut campur di dalam, eee, apa namanya, komite pembelajaran di sekolah sebagai sekolah penggerak itu, tetapi mereka sepertinya, eee, kurang mau begitu. Tapi memang saya menyadari karena kami ini, sekolahnya kecil dan sekolah ini juga mempunyai guru yang tidak terlalu banyak. Sementara guru-guru kami beberapa dari mereka itu mengajar di sekolah di unit lain, seperti di SD Hmm. dan di SMA gitu. Dan itu membuat waktunya kami sangat terbatas untuk bisa saling bekerja sama, seperti itu, Ibu. Oh ya, baik-baik Bu Ance ya. Walaupun banyak unit yang lain, tapi walaupun sedikit, gurunya aktif semua ya. Oke Bu Ance, nggak apa-apa. Iya, Kita masuk ke rencana aksi kita ya. Kira-kira iya. nih saya tanya sama Bu Ance kan, apa 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 yang bisa dirancang, untuk ke depan supaya beban yang Bu Ance rasakan ini bisa berkurang? Kira-kira menurut Bu Ance gimana? Apa rencananya ke depan? Rencana saya yang pertama, Bu, saya memikirkan kira-kira, eee, saya harus jujur ini dengan kepala sekolah saya bahwa saya itu memang, kewalahan begitu. Selama ini saya belum pernah, jujur dengan beliau. Itu yang pertama, saya akan berdiskusi dengan beliau untuk juga bisa, mendelegasikannya kepada yang lain, jangan hanya kepada saya aja. Itu, rencana yang akan saya lakukan. Yang kedua juga, kami juga akan, memodali ataupun membenahi teman-teman yang lain juga supaya mereka lebih paham. Jadi jangan ada lagi alasan bahwa mereka tidak paham. Jadi saya akan, mensosialisasikan kepada mereka sebenarnya apa yang dibutuhkan di dalam sekolah penggerak ini, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang terlibat. Jadi di dalam, sekolah penggerak ini tidak boleh hanya satu atau 2 orang guru saja yang terlibat, tetapi semua stakeholder sekolah, apalagi guru-guru di sekolah. Jadi ini juga kami harus sosialisasikan bersama dengan, kepala sekolah Ibu Nadia. Dan ini, rencana saya Ya. akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Ya, saya Begitu. melihat kayaknya itu rencana yang bagus Bu Ance ya. Karena kan, Mhm, kepala sekolah juga harus tahu apa yang terjadi sama Bu Ance, ya kan. Istilahnya ada mhm, peka, bagaimana dia, kesehatan dia, jiwa raganya bagaimana, daya pikirnya mhm, bagaimana. Kita juga nggak sanggup menampung beban yang berat. Saya setuju dengan rencana Bu Ance tersebut, apalagi mengajak teman-teman lagi bisa membagi waktu ya, mhm, membersamai dengan tugas-tugas, dari guru penggerak, dari sekolah mhm, penggerak. Nah, saya mhm. melihat kalau Bu Ance ingin, berkolaborasi atau ingin curhat atau jujur dengan kepala sekolah, kira-kira bagaimana strategi yang ingin Bu Ance lakukan? Apakah membagi harinya nanti bertugas atau seperti apa? Begini Bu, karena kami kan di dalam, sekolah penggerak ini tagihan-tagihannya itu biasanya kan, bertahap gitu. Jadi dulu ketika kami mengikuti program ini sudah ada terpilih beberapa, ada 5 orang komite pembelajaran termasuk kepala sekolah, dan ada 4 orang guru yang sudah terlibat di dalam komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini adalah yang dilatih dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikannya ini di sekolah kami. Tapi ternyata yang mensosialisasikannya ini selama ini dan yang, bekerja di dalamnya ya saya dengan kepala sekolah gitu. Kalau yang 3 lagi, eee, sudah, 1 sudah pindah sekolah, yang 2 lagi memang tidak bekerja sama sekali. Dan ini yang memang sangat disayangkan, yang akhirnya membuat saya jadi kewalahan. Mereka tidak, tahu jadinya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena apa? Mereka juga mengajar di unit lain gitu. Nah, untuk itu, karena mereka beralasan mereka mengajar di unit lain, maka saya rasa saya akan meminta kepala sekolah untuk juga berkoordinasi kepada kepala sekolah di unit lain seperti SD dan SMP, SMA supaya mereka, bisa, menyatukan, eee
persepsi atau menyatukan ide atau supaya bagaimana bisa menyusun jadwal guru-guru yang kita maksud tadi di atas itu untuk bisa berada di unit SMP secara menyeluruh waktunya pada hari-hari tertentu, begitu. Jadi supaya juga di unit lain tidak terlalu banyak dibebani dengan tugas-tugas tambahan. Jadi kalau misalkan di SMP dia sudah ada tugas tambahan sebagai komite pembelajaran, maka di unit lain juga jangan lagi dibebani dengan tugas-tugas tambahan tadi. Itu strategi yang mungkin akan saya sampaikan kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah saya menyampaikan ini juga kepada kepala sekolah dari unit-unit SD dan juga SMA. Begitu, Ibu. Oh, baik Bu Ance. Ya, saya tahu sekolah Bu Ance ini ya langsung apa namanya ya, satu tempat gitu ya gedungnya ya, unit SD, unit SMP dan unit Iya. SMA. Apalagi satu gedung Iya, benar, mungkin Bu. ada 3 lantai ya. Jadi gurunya emang gampang Iya, masuk ke SMP, masuk ke SD ya kan. Ya, jadi iya kalau benar. misalnya ada guru mengajar di SMP, dia juga mengajar di SD, juga dia harus membagi jadwalnya. Dia kemana porsi yang Iya. digunakan ya, apakah ke SMP ataupun ke Iya, benar, SD. Bu. Nah, berarti juga di sekolah Bu Iya, Ance benar, juga Bu. membutuhkan guru sebenarnya ya, kalau saya melihat ya. Kalau mereka banyak jam mengajar Mhm. berarti juga membutuhkan guru tambahan menurut saya. Ya, ya. Oke Iya, Bu Ance nih, iya kita benar, Bu. masuk dari tindak rencana aksi tadi, saya juga masuk ke tahap tanggung jawab sekarang ya. Setelah Iya, Bu. merencanakan aksi tadi, juga kita ada tindak lanjutnya seperti Bu Ance katakan tadi, dan kemudian kita akan beralih ke tahap tanggung jawab. Nah, dari tindak lanjut tadi, dari rencana aksi tadi, bagaimana bentuk komitmen Bu Ance terhadap kegiatan yang Ibu rencanakan dengan kepala sekolah tadi? Iya. Baik, Bu. Saya berkomitmen bahwasanya rencana aksi tadi itu harus memang betul-betul direalisasikan. Itu komitmen saya. Sehingga segala pekerjaan, segala tagihan-tagihan yang harus kami selesaikan itu tidak terbengkalai. Nah, untuk itu saya harus sesegera mungkin menemui kepala sekolah saya, berbicara dari hati ke hati, menyampaikan keluh kesah saya, apa yang saya rasakan, dan tentunya saya yakin beliau juga akan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Begitu, Ibu. Ya, ya bagus Bu Ance ya, emang curhat dengan kepala sekolah ya. Kira-kira menurut Bu Ance, berapa guru sih yang, karena kan ada banyak unit dari di sekolah Bu Ance ya, ada unit SD, Ada SMP, lagi satu SMA. lagi, Bu. Andainya nanti Ya, kepala boleh Bu sekolah saya Ance. juga tidak juga terlalu merespon, mungkin saya juga akan bercerita kepada pengawas pembina kami, karena saya lihat ibu tersebut Oh ya. juga lumayan responsif orangnya. Jadi saya akan bercerita dan juga kepada fasilitator kami supaya beliau-beliau ini juga ikut turun tangan untuk berbicara dengan para guru bahwa ini tanggung jawab oleh semua guru di sekolah, khususnya komite pembelajaran yang sudah terpilih. Itu rencana saya, Ibu. Itu komitmen saya juga Baik Bu untuk Ance. karena kuatnya komitmen saya, maka saya akan menjumpai juga atau berdiskusi dengan pengawas dan juga fasil. Oh ya, benar Bu Ance. Jadi tidak hanya dengan kepala sekolah saja ya, karena kita nggak tahu ya, kepala sekolah Iya, ini juga manusia Bu Ance ya. Ada yang peka terus, ada iya yang harus Bu. dipancing terus, ada yang mau kita pancing-pancing juga ya, maksudnya kita harus juga tahu dia punya perasaan ya. Kita nggak tahu mungkin Bu Ance, saya dengan kepala sekolah betul tadi kayak Bu Ance bilang dengan pengawas sekolah dan dengan rekan sejawat ya. Karena nggak mungkin kita bekerja sendiri. Sekolah penggerak itu kan menjadi contoh model buat sekolah-sekolah yang lain. Karena kan kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum baru yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa, ya kan? Jadi kita memikirkan anak masa didik kita ke depan, bukan di tangan Bu Ance saja saya rasa anak generasi Iya, yang benar. sekarang nih, juga di tangan teman-teman Bu Ance yang berada di sekolah. Apalagi kepala sekolah itu kan punya peran yang penting ya, lulusan dari SMP dia Iya. mau kemana, lulusan dari SMA dia menuju kemana. Kita itu yang kita persiapkan, mereka siap bersaing dengan dunia global yang sekarang ya.
Nah, Iya. kalau menurut saya Bu Ance, setelah Bu Ance misalnya nanti, Bu Ance sharing dengan kepala sekolah atau dengan kepala sekolah, ada nggak berapa guru menurut saya yang bisa diajak berkomitmen atau diberikan tanggung jawab, bisa diselesaikan tugas-tugas guru penggerak. Ya kalau menurut saya Bu ada sekitar tadi yang untuk komite pembelajaran itu 3 guru memang sudah wajib ikut berkomitmen karena itu memang harus ada di dalam komite pembelajaran selain saya dan juga kepala sekolah harus ada 5 dalam tim. Nah, kalau guru-guru yang lain memang mereka walaupun masih guru-guru baru tetapi saya yakin mereka akan bisa berkomitmen bersama kalau memang mereka juga ikut didelegasikan, ikut dilibatkan oleh kepala sekolah. Gitu Ibu. Oh ya, baik Bu Ance, saya setuju ya, sepakat dengan kegiatan Bu Ance. Nah, saya mau tanya nih Bu Ance, bagaimana ya tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini? Ini saya coaching sama Bu Ance. Setelah Bu Ance melakukan kegiatan coaching ini, apa yang Bu Ance rasakan? Apa tindak lanjut Bu Ance ke depannya nanti? Iya, tentunya saya merasa senang ya Bu Nadia, karena dengan kegiatan coaching ini saya merasa lega gitu. Akhirnya saya punya teman untuk berdiskusi, untuk masalah yang saya hadapi ini ada teman yang bisa memberikan saya arahan. Dan setelah ini nanti saya akan benar-benar untuk bisa menyusun langsung jadwal saya sendiri untuk kegiatan-kegiatan atau tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama memberikan coaching juga kepada teman-teman tentang apa yang kami perlukan di dalam apa yang harus kami siapkan dalam sekolah penggerak. Dan yang kedua, sebelum itu saya juga harus segera mungkin untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah. Demikian Ibu Nadia, terima kasih sudah membantu saya. Ya, sama-sama Bu Ance. Saya juga berharap masalah yang Bu Ance hadapi ini cepat selesai ya. Saya juga berharap semoga setelah Bu Ance nanti curhat dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah dan dekat sejawat, rupanya kepala sekolah ini mau mewujudkan apa kebutuhan yang kita butuhkan di sekolah itu, apa tujuan yang mau kita targetkan di sekolah itu, dan kerjasama yang baik juga dari guru-guru Bu Ance yang ada di sekolah Bu Ance. Walaupun banyak unit yang mereka pegang, mereka bisa menyusun jadwal yang sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Nah, ada yang mengajar di SD atau SMA, tapi juga punya tugas yang lain. Saya rasa Bu Ance juga nggak mungkin sendiri ya. Bu Ance sendiri walaupun mengajar SMP, tapi menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah guru penggerak. Nah, semoga direspon oleh kepala sekolah nanti setelah kita melakukan kegiatan coaching ini. Oke, terima kasih Bu Ance hari ini. Setelah kegiatan coaching kita hari ini, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan tentang pembahasan kita. Terima kasih Bu Ance sudah hadir. Terima kasih kembali Bu. Sudah siap, jangan dibuka lagi karena dikirimkan terus kan. Udah nampak di situ ya. Apa laptop saya Bu Ance ya? Ini saya kirim di Tunggu, saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang ya. Adalah ya. Saya ulang. Hasil yang sudah baik adalah ini kegiatan coaching ini bersifat terbuka menurut saya tadi. Ini udah. Coaching ini bersifat terbuka. Jadi Bu Ance, saya juga lebih leluasa ya menyampaikan masalah saya. Ini apa tadi sesuai dengan urutan apa Tirta ya? Apa yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya juga bisa menyampaikan atau kehadiran penuh pendapat saya secara leluasa. Enggak, ini saya nih yang merasakan menurut saya. Hasil yang baik adalah urutan kegiatan yang sudah sesuai dengan umpan balik dari coach Anda. Ini dari misalnya ini nama saya di sini kan? Saya di sini berarti ini umpan balik dari Ibu apa nih? Mempunyai prinsip apa nih Bu Nat? Coba memberikan bentuk. Cik Nadia Sofia. Yang Anda rasakan pada saat di coaching. Berarti ini saya yang tulis ya Bu Ance ya. Oke, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, adanya kemitraan atau hubungan kerjasama dengan saya dan Bu Ance sehingga gimana tadi? Tingkatkan apa tadi hal yang perlu ditingkatkan kira-kira Bu?
boleh dari saya dulu ya. Yang perlu diperbaiki ya, Yang sudah yang perlu berjalan dengan ditingkatkan baik. adalah Apa? mungkin cara saya mengajukan pertanyaan Bu Ance atau gimana ya? Yang di atas Saya kayaknya Bu, tuliskan saya. hasil refleksi itu di mana? Kalau ini saya ini nanti yang jawab ini. Ini dari hasil yang saya kunci. Oke, Cara apa? mengajukan pertanyaan. Berarti iya, apa yang saja saya ya. rasakan ya? Cara Berarti perasaan saya nih Bu Ance ya. menggali informasi ya. Oh ya udah, saya merasa Informasi senang. yang Saya lebih merasa senang. Apa yang saya khawatirkan selama ini dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang saya khawatirkan selama ini dalam kegiatan. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kelas? kondisi mengenai kurangnya literasi siswa ya? Apalagi apa yang dilakukan untuk tetap dalam literasi kondisi siswa. kehadiran penuh, mungkin persiapan yang bagus ya Bu Ance ya. Menemukan Dengan kegiatan coaching ini saya menemukan atau membuat gambaran pertanyaan. Saya menemukan dengan kegiatan coaching ini saya menemukan solusi sehingga saya lebih yakin. Saya tunggu di main room ya. Saya menemukan Iya, Bu. solusi Ya Bu. sehingga saya lebih yakin. Satu lagi Bu Ance, saya lebih yakin untuk membuat apa yang kegiatan akan Bapak Ibu literasi di lakukan untuk kelas. memperbaiki meningkatnya berada di kegiatan literasi di kelas menjadi lebih baik. Oke, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? ya, meningkatkan Dan praktik kompetensi public speaking saya juga menjadi lebih baik lebih ya. bagus. Jadi lebih baik. Dan kompetensi public speaking saya menjadi lebih baik. Sering berlatih sehingga terbiasa. Oke. Sekarang menjadi kebiasaan. Ini untuk saya, nanti yang untuk Ibu kita sekarang buat ya. Memberikan. Saya simpan dulu ini. Oh iya. Sudah siap, jangan Itu Bu Ance jawab karena dikirimkan terus kan. Iya, nanti ini kita sendiri terus biar sekalian. Oh gitu ya. Ya, maksud saya biar sekali simpan tuh sudah siap, jangan dibuka lagi karena dikirimkan terus kan. Ya. Koci adalah hasil yang sudah baik adalah ini kegiatan coaching ini bersifat terbuka menurut saya tadi. Coaching ini bersifat terbuka. Jadi Bu Ance, saya juga lebih leluasa ya menyampaikan masalah saya. Apa tadi sesuai dengan urutan apa Tirta ya? Tirta, oh ya. Dan saya juga bisa menyampaikan pendapat saya secara leluasa. Enggak, ini saya nih yang merasakan Bu, menurut saya. Hasil yang sudah baik adalah urutan kegiatan yang sudah sesuai dengan kegiatan ini juga bersifat terbuka dan mempunyai prinsip mendengar dan memberikan memberikan solusi kepada coach. Hal yang perlu ditingkatkan adalah apa tadi hal yang perlu ditingkatkan kira-kira Bu? Yang perlu diperbaiki ya. Yang perlu ditingkatkan adalah mungkin cara saya mengajukan pertanyaan Bu Ance atau gimana ya? Saya kayaknya Bu, saya. Mungkin cara mengajukan pertanyaan. Oh iya ya, bisa aja ya. Cara menggali informasi ya. Informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan coach. Oke. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kondisi yang apalagi apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, mungkin persiapan yang bagus ya Bu Ance ya.
lakukan untuk tetap atau membuat gambaran pertanyaan gitu. Refleksi Bapak Ibu, kalau sudah kita masuk ke main room ya. Saya tunggu di main room ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada Satu lagi Bu Ance. ya, Nanti Koci. baru apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatnya? Berada di dalam posisi Koci. Oke, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, meningkatkan praktik kucing Meningkatkannya menjadi lebih baik ya. adalah belajar dan sering berlatih sehingga terbiasa dan menjadi kebiasaan dalam memberikan coaching.